maka Allah menurunkan rahmat dan keagungannya kepada kita. Maka tidak mungkin kalau kita sedang dirahmati oleh Allah, sedang keagungannya Allah berikan kepada kita, kemudian pada saat itu kemudian kita ini mendapatkan bencana. Tidak mungkin, karena Allah sedang menurunkan rahmat, menurunkan keagungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali untuk bertolabul ilim. Insyaallah pada kali ini kita akan mengkaji terkait dengan COVID-19 ini, bagaimana kemudian kita mensikapinya sehingga kita sebagai orang yang terbina, sebagai orang yang beriman tidak sama dengan orang yang tidak beriman, ya. Kita harus beda. Jangan sampai kemudian kita orang mukmin kemudian sama dengan orang yang tidak mukmin. Karena masalah COVID ini kalau kita lihat baik itu di negara-negara Islam ataupun negara-negara di luar Islam, seakan-akan cara mensikapinya sama. Tapi secara individu kita harus beda, ya. Jangan sampai sama total karena kita ini orang iman, maka kita harus beda. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasannya COVID ini adalah bagian daripada ujian. Bagian daripada ujian atau bagian daripada musibah. Yang siapapun orang kalau hidup itu mesti terkena musibah. Enggak ada orang hidup itu enggak kena musibah, itu enggak. Mesti ada yang terkena musibah. Nah, musibah ini di dalam Al-Quran itu Allah sebut ada 5. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan sungguh kami betul-betul akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Sesuatu itu bisa bermakna min itu litab'id, sebagian daripada sesuatu, minal khauf, dari sebagian rasa takut itu banyak, tetapi yang menimpa kita itu ada sebagian saja. Minal khauf, sebagian rasa takut, atau bisa disebut dengan sedikit rasa takut. Minal khauf wal ju', kemudian sedikit rasa lapar, kemudian wa naqsi min amwal, sedikit berkurangnya harta, wal anfus, kemudian sedikit berkurangnya jiwa anggota keluarga, wa thamarat, dan sedikit berkurangnya buah-buahan. Jadi musibah yang menimpa kita itu kemungkinan ada sedikit rasa takut, ada sedikit kelaparan, ada sedikit berkurangnya harta, sedikit berkurangnya jiwa, bahkan berkurangnya buah-buahan. Bukan kemudian buah-buahan dihabisi semua gitu oleh Allah, enggak. Anggota keluarga kita semua habis semua, bukan. Kemudian kita kemudian tidak punya yang dimakan sama sekali, total itu habis sampai mati, enggak. Begitu juga ketakutan-ketakutan semua kemudian ditimpakan kepada kita juga tidak. Artinya hanya ada sebagian kecil saja, ada sedikit saja. Maka kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah diuji salah satunya atau semuanya, bagaimana kemudian sikap yang harus kita lakukan? Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi mensikapi musibah-musibah ini kita harus sabar. Karena orang yang sabar itu dapat berita gembira. Lalu siapa orang yang sabar ini? Orang yang sabar ini alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ini adalah orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah kemudian mereka bisa merespon dengan mengucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini miliknya Allah, kami ini semua akan kembali kepada Allah. Jadi orang sabar itu orang
yang ketika ditimpa musibah itu, apakah musibah rasa takut dan seterusnya itu, kemudian dia bisa merespon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bisa demikian, maka kita akan masuk ini, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang atas mereka kemudian ada sholawat dari Allah. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. COVID-19 ini bagian daripada musibah, karena yang namanya penyakit itu, penyakit atau wabah ini kemudian membuat ada perasaan takut pada diri kita. Jadi rasa takut terkena COVID, wabah, corona itu bagian daripada ujian, musibah. Lalu kita mensikapinya bagaimana, ya itu harus sabar itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita harus paham bahwasanya segala, apakah itu sakit atau kematian, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada takdir. Maka tidak mungkin kalau kita ini akan terkena COVID ataupun kena kemudian mati, ya nggak mungkin juga. Kecuali kalau Allah sudah tetapkan. Karena segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali kalau Allah menetapkannya. Kalau nggak di Allah tetapkannya nggak mungkin. Meskipun kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin menghindarinya, tapi kalau memang Allah tetapkan kita kena, mesti kena. Maka ada orang kemudian khawatir tertular misalnya dengan virus COVID ini sampai wah ketakutan yang luar biasa. Tapi kalau memang dia harus kena, ya kena. Karena orang yang pertama kali kena itu dia tidak tertular orang lain, enggak. Orang yang pertama kali kena itu siapa yang menularinya? Tidak ada. Yang pertama kali kena itu Allah yang menetapkan dia kena. Kemudian orang lain yang kena, Allah juga yang menetapkan orang lain itu kena pada saat bersentuhan dengan dia atau bertemu dengan dia misalnya. Alhasil kalau memang Allah tetapkan, maka pasti akan kena. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kami. Lalu kita sebagai orang yang beriman, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwa maulana wa alaihi falyatawakkalul mu'minun. Allah itu adalah Tuhan kita. Maka terhadap Allah harusnya orang-orang yang beriman yang bertawakal. Kita harus menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kita harus menyerahkan segala urusan kepada Allah. Nah, tawakal ini ada dua, memang ada unsur zahirnya, ada unsur batin. Kalau unsur zahir ya seperti yang kita lakukan dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak dan seterusnya itu, ya, itu namanya bertawakal secara zahir. Akan tetapi tidak kalah baiknya kita harus bertawakal secara batin. Tawakal secara batin itu ya kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berdoa, kemudian memohon kepada Allah agar segera disingkap, dihilangkan, banyak beristighfar, terutama jangan lupa juga kita harus memperbanyak membaca sholawat. Karena kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali lipat. Kita tahu kan bahwa makna solawat itu adalah rahmat dari Allah, keagungan dari Allah. Rasulullah bersabda, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepada dia 10 kali. Makna solawat apa? Ya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau berikan rahmat dan keagunganmu kepada Nabi Muhammad. Kalau kita mengucapkan itu, maka Allah bersolawat kepada kita justru 10 kali. Maka Allah menurunkan rahmat dan keagungannya kepada kita. Maka tidak mungkin kalau kita sedang dirahmati oleh Allah, sedang keagungannya Allah berikan kepada kita, kemudian pada saat itu kemudian kita ini mendapatkan bencana. Tidak mungkin, karena Allah sedang menurunkan rahmat, menurunkan keagungan. Maka salah satu cara bentuk tawakal kita kepada Allah itu bukan hanya sekedar bertawakal secara zahir seperti kebanyakan orang, hanya sekedar menjaga jarak, kemudian cuci tangan, ya bahasa kerennya atau bahasa umumnya ya, dengan
protokol kesehatan, bukan itu saja, itu zahir itu. Yang terpenting adalah bertawakal secara batin, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa, beristighfar, dan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Mudah-mudahan dengan hal yang kita lakukan ini, wabah virus corona COVID-19 ini dan musibah-musibah yang lain apapun yang sering terjadi, terutama di negara kita yang tercinta, berulang kali kita diuji dengan gempa, banjir, tsunami, dan puting beliung dan yang lain. Itu insya Allah semoga bisa segera teratasi, terselesaikan dan terhenti, ya, tidak berkelanjutan. Itu caranya apa? Pahami bahwasannya itu semuanya adalah musibah, maka kita respon dengan bersabar, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang nomor dua, dengan bertawakal. Tawakal ada dua, bertawakal dengan zahir dan juga bertawakal dengan batin. Tawakal dengan zahir ya seperti syariat itu tadi, dan hal-hal yang perlu dipersiapkan secara zahir. Tetapi tidak kalah pentingnya tawakal secara batin, kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak beristighfar, bertaubat, sampai disebutkan bidzunubina damat baliyatuna wallahu yakshifuha idza tubna. Sebab ulah dosa-dosa kita, maka akan terus kontinu berkelanjutan musibah-musibah, bencana-bencana yang menimpa kita. Wallahu yakshifuha idza tubna. Allah yang akan menghilangkannya, yang Allah yang akan menyingkapnya apabila kita ini mau bertaubat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.